nampak berpeci, di rumah belum tentu. Allah tutup aib kita. Ada orang citranya bagus tapi sama isteri oh isteri juga gitu. Wanita, cowok nih disuruh angkat gunung, kalau sanggup diangkat, diangkat sama cowok. Dan dia nggak minta banyak, cuma minta penghargaan dikit. Tapi coba suami kita cowok di Bangkang, langsung kita naik pitam. Dek, buka kopi ke abang wujud. Tapi you bagop. Itu habis. Hilang harga mahar 10 mayam di kita. Nyoka di Bangkang lagi rupa. Maka banyak sekali wanita, bang merumpok bapak direktur kes Bang Pol. Yang mana berkhabar dengan bapak? Dia telefon le kepala dinas. Ngalah kop. Kemudian satu lagi yang terakhir, Bal'am, Ba'ura. Muridnya 11.000 orang wali. Orang yang tidak mengerjakan dosa, tapi dia gara-gara ada ujub di dada. Ujub itu merasa diri hebat, lupa hebat itu punya Allah. Kalau merasa diri hebat, hebat itu karena Allah, itu halal. Alhamdulillah saya dah salat tadi zuhur. Allah yang salati saya. Saya tak mampu jika tidak dihadiahi ya Allah. Itu enggak dosa. Tapi terbayang, lun yang malim di kampungnya. Lun yang soleh. Itu dah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awalangkah senantiasa kita bertobat kepada Allah, ingat selalu diingat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, ya ma'asyiral hawarin antum tukhafunal ma'as. Wahai manusia-manusia, kalian takut dosa. Wa nahnu ma'asyiran nabi nukhafunal kufra. Kami para nabi sangat takut mati kafir. Beliau yang tidak mungkin, karena sudah klaim Allah ahli syurga, tapi secara prinsip keilmuan takut mati kafir. Kita muslim seolah-olah sudah pasti meninggal Islam. Maka ingat selalu, kemungkinan mati kafir bagi seorang muslim itu besar. Dan sedikit yang meninggal Islam. Karena apa? Karena kejahatan diri. Contoh ayat 125 At-Taubat, wa amal ladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, Allah tambah penyakit hatinya tambah parah, wa matu wa hum kafirun, dia besok mati dalam kafir. Karena kesalahan diri, ayat 55 At-Taubat, wa tazaqqa anfusahum wa hum kafirun, akhir hidupnya dicopot nyawanya, dia mati kafir. Maka oleh sebab itu taubat selalu. Kita bersyukur tadi sudah Allah hidayahi salat, itu adalah imaduddin, tiang agama. Kalau itu tinggal maka semua sirna, tak dapat pahala. Walau puasanya dihitung tidak disiksa, tapi pahalanya tak ada. Kadang-kadang salatnya tinggal. Juga demikian dengan salat masa lalu yang sudah tinggal, belum diqadha. Detik kita duduk ini hidup dalam dosa, maka taubatlah kepada Allah. Enggak ada khilaf tentang qadha salat, enggak. Kalau ada telefon saya atau baca saja di Google, Mazaibul Arba'ah, Fiqh Islam wa Adilatu, ijma' salat tinggal wajib diqadha. Provokasi daripada sekte-sekte ABCD, maka terjadilah ada khilaf. Jadi bukan khilaf itu khilaf salafi, khilaf milenium itu, khilaf tahun 1900-an. Allahu a'lam, yang dibangun untuk divide and imperial, pertikaian supaya kita saling berantam. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian daripada itu perbanyak berzikir kepada Allah. Kita boleh ke Zainal Abidin, ke Meraksa. Di sana kita baru Allah. Karena apa? Di pikiran mungkin mati. Udah ingat mati baru ingat Allah. Kalau enggak santai, di mulut peng. Allah alam bisa. So, perbanyak mengingat Allah, karena mengingat Allah itu sebenarnya kemesraan. Setelah bisa dijalani, ya Allah, bahagia mengingat Allah. Allah sumber kenikmatan, Allah sumber kesenangan, maka Allah itu adalah kenikmatan bagi yang mengingat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian daripada itu Allah menuntun kita untuk banyak berselawat.
Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang selawati saya sekali saja, Allah selawati dia 10 kali, saya selawati dia 10 kali. Maka insya-Allah yang gemar selawat hidup pasti menang. Bagaimanapun keadaannya. Karena apa? Dia diselawati Allah, diselawati Rasul. Selawat Allah itu bukan Allahumma salli ala tenggujim, bukan begitu. Tapi diberi rahmat. Saudara yang berbahagia, la'allakum tattaqun, akhir daripada ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di akhir ayat la'allakum tattaqun. Kalau orang benar berpuasa, insya-Allah dia jadi orang takwa. Apa itu arti takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini hikmah daripada ibadah puasa. Maka setelah 30 atau 29 hari dia puasa, lalu Allah buat perayaan. Dia dapat medali atau sertifikat setelah training selama 30 hari. Yaitu dia diberi sertifikat, kamu sudah jadi fitrah, suci dari dosa. Dapat enggak tuh? Sulit. Karena hadis tentang puasa itu banyak. Kejahatan dunia para mubalik, para ustadz, para tengku, para mentor membungkus hadis-hadis yang penting itu dengan hadis-hadis fadail amal supaya rakyat jangan trauma. Penting tuh. Salah tuh, jahat tuh. Kalau mau dibaca kitab apa aja boleh. Kalau yang beredar di Aceh contoh Sirus Salikin saja. Inna ummati lam yujazu maqamu syahr Ramadan. Umat saya enggak dikasih pahala oleh Allah 1 rupiah pun apapun yang ia kerjakan di bulan Ramadan. Mau sedekah bumi langit tiap hari, mau zikir sampai pagi, mau salat juta-juta rakaat, 0 pahala. Ma khizihum ya Rasul, apa salah mereka ya Rasul? Jawab Rasul, man intahaka fihim waraman. Orang yang tidak meninggalkan haram di bulan Ramadan tidak diberi pahala. Ini Banda Aceh, lihat malam. Pasangan ilegal jalan di jalan selew. Kalau udah berani nempel begitu, zina udah biasa tuh. Mungkin berani nempel begitu kalau enggak demikian. Jadi dosa jalan, puasanya insya Allah enggak dibakar dia karena tinggal puasa. Tapi harapan dapat pahala puasa tidak ada. Dalil dengan kitab berdasarkan Quran hadis. Udah. Sini jamaah yang berbahagia. Yang mau saya sampaikan, ciri orang diterima puasa itu apa, Tengku? Ciri orang diterima sholat itu apa, Tengku? Ciri orang diterima taubat itu apa, Tengku? Mudah sekali. Misalnya nih kita dah salat. Ini semua punya kampung. Saya punya kampung di Li'e, Kemukiman Sim, Darussalam. Bapak punya kampung sendiri. Di kampung kita yang dipanggil Tengku Haji bapak tu. Yang jamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya enggak pernah tinggal juga bapak tu. Kepala BKM masjid juga bapak tu. Yang paling kurang ajar di kampung juga bapak tu. Yang luasin pagar dia, yang ghibah dia. Kok begitu? Ini kasus biasa nih. Hingga banyak saya buat pertikaian, nggak sanggup lihat orang-orang kayak gitu. Ngapain dia itu? Ngomongnya Quran, hadis, pekerjaannya wallahu a'lam bishawab. Ketika digerebek orang, ketangkap mau isi orang juga bapak tu lagi. Ini yang kejadian. Wallahu itu tanda ibadatnya belum diterima Allah. Atau yang dinamakan dengan ibadat hiasan syaitan. Kenapa? Ada bla 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 panjang di akhirnya. Maka singkatnya kita harus ingat bahwa kalau di sini kotor, maka di sini keluarnya kotor. Kalau di sini bersih, di sini keluarnya bersih. Maka kita usahakan bersih ini. Kita lawan. Lebih ini kayak Tengku, peci, baju koko. Ini biasa sifat yang paling besar pada mereka-mereka ini arogan. Arti arogan, takabbur. Inna Allaha la yuhibbu mukhtalam fakhura. Allah enggak cinta orang takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khirdalin minal kibr. Enggak masuk surga orang ada sedebu takabur di hati, enggak masuk surga. Tapi berapa banyak ketika kita sidang orang lain, kah payah datu bulan-bulan dengan bahasa-bahasa yang wallahu a'lam bisa. Jadi dosa itu. Ada guru besar, Jibril ngaji sama beliau.
Jibril, Mikail, Israfil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah dan ribu-ribu juta-juta malaikat dengan nama-nama 5 tersebut, mereka itu semua ngaji pada beliau. Nama beliau Azazil. Beliau pernah khidmah di langit 1 10.000 tahun, langit 2 10.000 tahun, sehingga jadilah beliau rektor di langit sana. Pada suatu hari Jibril, Mikail, Israfil, Israel lihat di salah satu pintu neraka, terukir seorang dari ahli langit kekal di neraka. Nangis mereka, lari ke rektor. Pak Rektor, doai kami Pak Rektor, karena ada yang kita di sini akan jadi penghuni neraka Pak Rektor. Lalu Pak Rektor doa, ya Allah lindungi mereka dari api neraka. Dia anggap dirinya sudah. Nah, si Azazil itu ada penyakit tinggi diri, sehingga ketika berlaku ayat 34 surah Al-Baqarah, ini ja'ilun fil ardi khalifah atau ja'ilun fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, apa butirannya, sujud kamu ya malaikat golongan yang ada di langit kepada Adam. Fasajadu ila iblis, semua sujud kecuali iblis karena ada takabur. Maka dikutuklah di ketika itu, namanya jadi iblis. Alimnya is the best in the jagat raya. Yang paling alim di seluruh jagat raya dia. Tapi dikutuk jadi iblis gara-gara ada ini. Kemudian masuk ke Bal'am. Sejarah yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Bal'am tu waliullah di masa Nabi Musa. Beda dengan wali Aceh. Kalau wali Aceh kok dah nampak baju kayak pemungul, busuk, itu dah wali. Ini persepsi sakit ni. Ada persepsi wali enggak wajib salat. Anda kafir, bukan Islam Anda. Punya dalil, cari ketemu saya boleh. Orang yang menyatakan ada Muslim yang pre-salat, maka dia telah murtad. Kena ayat 217 Al-Baqarah, wa may yartadid minkum. Jadi perspektif wali di Aceh lucu. Kalau enggak sembahyang cat rambutnya kah wali? Jadi dari mana referensi wali saya enggak ngerti. Enggak di Ihya, enggak di Minhajul Abidin, enggak ikut Quran, enggak ikut hadis. Wali ikut kepala. Jadi bangkahi dukun becutnya kah wali. Allahu a'lam. Ini wali sakit ini. Allahu a'lam. Jadi wali ikut Ihya saja, ikut hadis. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Misalnya di Quran. Habis itu lihat tafsirnya. Wali itu adalah orang yang mengerjakan syariat dan tidak lagi mengerjakan dosa. Bukan wali itu cirinya jakat tingkir bisa terbang. Bukan, itu sakit pemahaman. Allahu a'lam. Akidahnya apa? Ahlussunnah tengku. Etikatnya Suzanaiyah. Makanya kayak jakat tingkir pikirannya. Allahu a'lam. Ini yang terjadi. Perspektif sakit. Kan ada foto-foto baju lututnya wali Tuhan. Pajan sakitnya pun. Udah. Kemudian daripada itu, yang mau saya sampaikan, itu Bal'am, dia orang yang paling dikabulkan doa oleh Allah. Lalu datanglah raja, disogoklah istrinya. Istrinya terima sogok, dirayu dia sehingga mendoakan Musa supaya celaka. Dan meninggalnya Bal'am, ketika dia ke bukit, dia berdoa, ya Allah hancurkan Musa, terucap Hawariyin. Ya Allah hancurkan Hawariyin. Marah Raja Hawariyin. Ngomong apa kamu ya Bal'am? Keluarlah lidahnya, cret. Dia ngomong kali kedua, cret. Dia ngomong kali ketiga, cret. Kemudian sakaratul maut ketika lidah sudah sampai pusat, mati dia. Mati dalam kafir. Waliullah number one di zaman Nabi Musa. Jadi jangan pikir menyoka wali, han lirisha, sakit dot. Nyo tengku. Ya menjami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh Nabi Yohai dengku, lek belah kopi lewat kedai. Tengok orang di kedai, ketau kopi, nak jamai rumah dengku. Mau rinang dan tidak. Mana pupu ni? Dengku mana pupu? Baik bukan mana pupu, ceh anu ina. Allah alam bisa mupo masih kat dengku analisisya. Dari mana perspektif itu? Semua manusia mungkin dosa kecuali Nabi dan Rasul. Jadi kita salah perspektif tentang Islam karena kita mikir dengan kepala. Begitu yang terjadi. Kemudian satu lagi yang terakhir, Bal'am, Ba'ura. Muridnya 11.000 orang wali. Orang yang tidak mengerjakan dosa, tapi dia gara-gara ada ujub di dada. Ujub itu merasa diri hebat, lupa hebat itu punya Allah.
Kalau merasa diri hebat, hebat itu karena Allah, itu halal. Alhamdulillah saya dah salat tadi zuhur. Allah yang salati saya. Saya tak mampu jika tidak dihadiahi ya Allah. Itu enggak dosa. Tapi terbayang, lun yang malimi kampungnya. Lun yang soleh. Nah, itu dah sesat. Udah ujub. Maka karena ada ujub di hati, suatu hari ada syaitan menjelma jadi manusia, lomba-lomba ibadat, kuat syaitan. Tanya, Bal'am, kenapa kamu mampu ibadat tanpa makan? Karena aku sudah menikmati rasanya ibadat. Kalau mau rasa ibadat itu dinikmati, maka lakukan dosa. Nah, itu awal mula. Dia enggak mau ada yang bisa mengalahkan dia. Ini ciri munafik, hidupnya euforia di kantor, cash bank pol, teman beli mobil baru, kita sakit kepala. Harus minum bodrek kita karena cemburu. Wah, ini penyakit-penyakit kayak gini nih. Udah. Matilah Bal'am setelah mabuk, memperkosa, membunuh, akhirnya dibunuh. Mati kafir. Jadi saudara, tokoh-tokoh besar dunia mati kafir gara-gara dosa hati. Di dalam hadis sedikit, ya Rasulullah, min husnil mar'i. Ya Rasul, apa tanda orang baik ahli syurga? Husnul khuluq, hatinya mulia. Wa masyu'um, apa tanda ahli neraka? Su'ul khuluq, hatinya jelek. Inna ashqala fil mizani yaumal qiyamah inna ashqala fil mizani yaumal qiyamah husnul khuluq. Seberat-berat timbangan di hari akhirat adalah baik hati. Maka jadilah simpulan para ulama akhlak atau ulama tasawuf, zarratun min a'malil qalbi afdalu min jibalil a'malid dhahiri. Sedikit ibadat hati lebih mulia daripada bergunung-gunung ibadat zahir. Namun orang yang tak ada ibadat zahir, maka ibadat hatinya juga tak dihitung. Bapak pulang kok ge akai dengku, tapi kita sembahyang anak, sakitnya. Ini sembahyang ada, akhlak mulia, itulah target daripada Islam. Sebab salat, puasa, zakat, haji, semua targetnya itu. Mabrur haji di situ, diterima zakat di situ. Maka sebut kata Nabi, malam tanahu salatuhu anil fashai wal munkar lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang tidak tercegah sebab salatnya dari keji dan mungkar, enggak bertambah baik dia sama Tuhan kecuali dia tambah jauh. Ada orang alim punya pesantren se-Aceh semua punya dia. Manis dada ilman, orang yang bertambah-tambah ilmu. Walam yuzdad huda, walam yuzdad huda, tidak bertambah hidayahnya. Lam yuzdad minallahi ilal bu'da, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Maka akhlak ini adalah ciri ibadat diterima. Ini kayak kita, ini ibu-ibu, sekarang enggak ibu-ibu lagi raja ngerumpi ya. Agam sama asyik. Aduh kenggegau. Hana perle pada. Memakan mengumpat adalah memakan daging manusia. Alladzina yamsiku anil halal wa yaftiruna biluhumin nas, kata Nabi. Orang yang menahan diri dari makan halal siang puasa, dia buka puasa dengan makan-makan daging orang. 0 pahala puasa. Umar dengku lu bunuh bengah, habis lupa pak kepala misal. Kabata puasa, jangan buka. Lanjutkan puasa, enggak dibakar gara-gara tidak puasa. Tapi dibakar gara-gara ghibah. Maka karena busuk hati, hidup tak akan pernah tenang. Inilah konflik yang menyebabkan DM, pasang ring. Nah ini semua. Karena ion tubuh, sel tubuh kerjanya tak beres. Nah, sedang kita begini, sedang connect ke orang lain, sedang ABCD. Maka modal sehat juga hati, bro. Modal diterima, dianggap diterima ibadah juga hati baik. Dan itu adalah ibadat terbesar, kalah salat sunat, kalah zikir, kalah baca Quran. Orang yang baik hati. Maka mari kita sama-sama kita perbaiki hati. Dan perbaikan hati itu agak capek. Namanya Aqabah di dalam Minhajul Abidin. Ini saya ngomong sama beliau. Kebetulan beliau bawahan saya. Karena saya temperamen, karena tadi pagi nggak makan dan nggak minum, puasa lapar. Hong. Kah nah. Dah salah. Pas mau ngomong, kan kau menang kiwan le, tapi bapak pingat. Bahagia. Tadi mau rencana kah nah. Atau udah kah nah. Lagi bunuh bapak kasihlah.
Hai nak dapat jumpa bengong ke lemau sama pun haus. Begitu. Kita kontrol lawan. Sore nanti. Padahal dah lapar kita tuh. Dah lapar berat dah sore. Tapi masih suka juga dosa nafsu kita. Beli kuih yang lelip. Begitu sadar. Dosa itu balik beli oleh nenek-nenek supaya terbunuh nafsunya. Makanya kita di dalam 186 Al-Baqarah malam itu boleh wik-wik. Jangan Ramadan tahan wik-wik lungkup saleh orang puasa ngai dengan yang kan saleh bangaya. Karena yang namanya manusia tetap punya kebutuhan. Jadi disuruh salurkan kebutuhan itu supaya hilang permintaan penyaluran baru. Kita lihat ayam penyet, lapar. Lihat kambing guling, lapar. Pulang ke rumah makan nasi pakai garam aja, hilang lapar. Lihat kambing guling, kambing-kambing nggak pengen lagi. Makanya orang yang suka cari lip di jalan tuh, itu gara-gara kurang makan di rumah. Allah maka makanlah sampai kenyang di rumah, insya Allah nggak kelaparan di jalan. Ini yang biasa kejadian. Don mangat ni pegah dengku ABCD, ya apotek. Allah lah banyak obat di Shopee juga banyak. Jadi dia kalau udah kenyang, insya Allah nggak lapar lah lagi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak semua, yang paling penting mari perbaiki citra akhlak. Ini nampak berpeci di rumah belum tentu. Allah tutup aib kita. Ada orang citranya bagus tapi sama istri istri juga gitu. Wanita, cowok nih disuruh angkat gunung, kalau sanggup diangkat sama cowok. Dan dia nggak minta banyak, cuma minta penghargaan dikit. Tapi coba suami kita cowok di Bangkang, langsung kita naik pitang. Dek, buka kopi ke abang wujud. Tapi you buat gop. Itu habis. Hilang harga mahar 10 mayam di kita. Nyoka di Bangkang lagi rupa. Maka banyak sekali wanita, bang merumpok bapak direktur kes Bang Pol. Yang mana berkhabar dengan bapak? Dia telefon le kepala dinas. Ngalah kop. Nggak ada ibadat tu. Mati. Banyak wanita demikian. Istri saya 2. Satu pegawai negeri, satu bukan pegawai. Sering saya nanti jadi Grab kadang-kadang sore. Karena saya wira swasta. Saya peternak. Ada. Jadi jemput-jemput saya kadang-kadang duduk lu di Zainal Abidin lihat pemandangan alam. Di mana keadaan? Jilbab sampai kaki. Tasbih di tangan. Pas lewat perawat muda dikit. Mana sayang? Saya lihatnya ibu terketih. Allah. Jadi mana ciri ibadatnya dikasih Bang Pol tak ada enggak kayak gitu. Allah kalau ada diubah itu keput sayang kan gop. Lepas nak doa rumah, lakau doa. Lakau lu enggak doa, udah enggak doa dah sayang dah kamu terah baju Allah. Lah ini yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya puasa itu mendidik manusia supaya jadi manusia-manusia sempurna. Manusia-manusia yang dicintai alam dan dicintai manusia. Sehingga apabila tak ada dia, orang merasa kekurangan. Ini enggak pas pengumuman di Menasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua rahmatullah Bapak Pulin. Gabung zikir di hati rakyat yang dengar. Innalillahi walhamdulillah. Ada alhamdulillah lah. Tebak je penyakit kampung. Allah lah. Jadi jangan sampai ketika kita mati ada yang alhamdulillahkan. Karena sudah hilang bala. Itu ibu-ibu kalau tertekan hidup meninggal kita alhamdulillah juga. Bilang boleh apa-apa. Nah, jadi baik lagi dia ya habru akai, perai yang ada mecok agaknya mudah udip. Meninggal itu ya innalillahi lam tagawati. Alhamdulillah kam mecok kali ya Allah. Nah, ini yang terjadi. Maka insya-Allah ketika kita mulia, kita akan dimuliakan. Dimuliakan Allah, dimuliakan alam sampai kerbu-kerbu muliakan kita. Kalau nggak percaya boleh tes. Binatang menghargai orang yang mulia akhlak. Dan binatang benci sama orang yang nggak mulia akhlak. Kucing begitu. Kita mulia akhlak, kucing datang damping kita, gasak-gasak. Coba orang yang jelek agak krup kai klok li miong yang. Pakai klok sit cocok sama-sama miong dua-dua. Lah maka oleh sebab itu mari kita perbaiki diri, insya-Allah akhlak yang mulia membuat kita bahagia, tetangga kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan orang yang akhlak mulia dia telah mewarisi sifat Rasulullah. Dan dia berpangkat seperti pangkat Rasul. Begitu disebutkan di dalam hadis. Caranya 2, tips terakhir. Yang pertama minta.
Ya Allah, nepegat lun ya Allah, bejit kurang yang get akai, minta. Yang kedua baru upaya. Tapi kalau upaya tanpa doa enggak akan berhasil, karena kita ini lemah, hamba kita. Jadi minta pada Tuhan, insya-Allah Allah tuntun jid kemulia. Wanita cantik tak berbudi, bagai emas di hidung babi. Kena kaedah kan? Lagak ada inang, pada puakai bro, nak kau inang ya? Menanci abang ganteng, dak ganteng raya, menyuakai bro icap pakai sebangpol. Ngembangan, leh kainang mandu mengundurkan diri, beli kata orang Allah. Nah, tapi walau wajah kita tak ganteng, duit dikit, karena kita baik hati, insya Allah orang adem bersama kita. Maka adem ayem itu ada di kita, tinggal mau kelola atau tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tafkiru sa'atin afdalu min sab'ina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Maka duduk kita tadi per detik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat, karena pahala yang terbesar setelah ibadat wajib adalah belajar dan mengajar. Baru salat sunat, baru baca Quran, baru zikir. Semoga pahala kita diterima oleh Allah. Kita hadiahi pahala tadi untuk dua ayah bunda kita, guru kita, keluarga kita, dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.